Hamas Zionis kewalahan hadapi kubu perlawanan di tepi barat. Juru bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas mengatakan kejahatan teror tidak akan mampu menghentikan perlawanan Palestina di tepi barat. Abdul Latif Al-Qanu, seperti dikutip situs Al-Ahad, menuturkan rezim Zionis kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Palestina di Nablus, Jenin, dan kota lain di tepi barat. Oleh karena itu mereka melancarkan teror rahasia melalui anasir-anasirnya. Menurut Al-Qanu, teror pengecut terhadap Syahid Tamer Al-Kilani menjadi bukti kekalahan penjajah dalam menghadapi perlawanan Palestina dan para pejuang Arin Al-Aswad di Nablus. Pejabat Hamas menambahkan aksi kejahatan teror tidak akan bisa membendung gelombang perlawanan Palestina di tepi barat. Pada saat yang sama, ia memperingatkan Arin Al-Aswad dan kelompok perlawanan lain di tepi barat tidak akan diam menyaksikan teror Komandan Tamer Al-Kilani, akan menuntut balas kejahatan terhadap Al-Kilani dan martir-martir lain. Abdul Latif Al-Qanu menegaskan bahwa gerakan perlawanan akan terus berlangsung dan masalah ini telah membuat rezim Zionis kebingungan. Seluruh langkah Zionis dan skenario rezim ini digunakan untuk membatasi operasi perlawanan. Namun pada akhirnya upaya itu akan digagalkan oleh kegigihan perlawanan rakyat Palestina, pungkasnya. Gempar, pria Palestina habisi tentara-tentara wanita Israel di Yerusalem. Seorang warga Palestina melepaskan tembakan ke pos pemeriksaan militer Israel di Yerusalem Timur pada Sabtu malam. Pihak berwenang Israel mengatakan seorang tentara wanita Israel dan beberapa lainnya dihabisi dan 3 orang lainnya juga terluka. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah sepasang remaja Palestina dihabisi dalam serangan militer Israel di tepi barat yang diduduki. Ini adalah pertumpahan darah terbaru dalam putaran pertempuran paling mematikan di daerah itu dalam 7 tahun. Itu juga terjadi kurang dari 24 jam sebelum Israel mulai merayakan liburan Sukkot selama seminggu, saat puluhan ribu orang Yahudi mengunjungi kota suci itu. Penembakan pada Sabtu malam terjadi di sebuah pos pemeriksaan dekat kamp pengungsi Swafat di Yerusalem Timur. Polisi mengatakan penyerang keluar dari mobil dan melepaskan tembakan, menyebabkan luka serius pada beberapa tentara wanita dan seorang penjaga keamanan sebelum berlari ke kamp. Tentara Israel pada minggu kemarin mengumumkan bahwa tentara itu berusia sekitar 19 hingga 20 telah meninggal dunia. Polisi Israel juga mengatakan 2 anggota unit polisi paramiliter perbatasan terluka ringan oleh pecahan peluru. Polisi Israel juga mengatakan mereka sedang mencari pelaku dengan pasukan khusus dan sebuah helikopter terlibat dalam pencarian ini. Seperti diketahui, Israel merebut Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan mencaplok daerah itu dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Zionis menganggap seluruh kota termasuk Yerusalem Timur rumah bagi situs-situs suci terpenting kota itu. Sebagai ibu kotanya, Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Israel telah melakukan serangan penangkapan setiap hari di tepi barat yang diduduki sejak serangkaian serangan mematikan Palestina di dalam wilayah Israel. Sebagian besar kegiatan militer telah difokuskan di kota-kota Palestina, Jenin, Nablus, dan juga tepi barat utara. Sebelumnya pada Sabtu, militer Israel menembakkan dan menghabisi remaja selama serangan penangkapan di kamp pengungsi Jenin. Namun hal itu dibalas langsung oleh para pasukan di Palestina seperti Hamas, Fatah, dan juga Jihad Islam Palestina. Tak kunjung menyerah demi kemerdekaan, asap hitam pejuang Palestina lawan pasukan Israel di tepi barat sampai sekarat. Konflik antara Palestina dan Israel terus bergemuruh. Kini para pejuang Palestina melayangkan aksi protes yang bukan main.
Belasan pria Palestina melemparkan batu ke arah pasukan Israel di tepi barat Gaza di Palestina. Aksi protes dilayangkan warga sipil usai serangan militer Israel di tepi barat yang tidak berperi kemanusiaan. Pasukan Israel diberitakan telah menyerbu sebuah benteng kelompok bersenjata di tepi barat, meledakkan laboratorium bahan peledak dan terlibat dalam baku tembak. Lalu hal itu dibalas telak oleh para pejuang Muslim Palestina lainnya. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan, di serangan itu hanya terjadi 20 korban yang mengalami luka-luka, tidak ada korban tewas. Sasaran serangan Israel itu adalah kelompok yang menamakan dirinya Sarang Singa. Kelompok ini dituduh oleh Israel telah menghabisi seorang tentara dan mencoba melayangkan beberapa serangan mematikan. Israel nampaknya sangat takut pada kelompok baru Palestina yang bernama Sarang Singa ini. Akibat serangan Israel yang akhirnya menghabisi sejumlah warga, orang-orang pun melakukan protes balasan di perbatasan Israel. Mereka juga membakar ratusan ban dan menimbulkan asap hitam pekat yang sangat mengerikan sebagai simbol perlawanan yang tidak akan mati. Sarang Singa diketahui adalah pasukan baru Palestina yang bikin ribuan tentara Israel ketar-ketir hingga meminta bantuan pada Barat. Tak hanya Sarang Singa, warga biasa pun bersatu untuk maju membalas aksi-aksi kejam Israel tak bermoral yang dilakukan selalu. Kini Palestina tak sendiri karena diketahui banyak negara-negara sahabat yang datang membantu negara ini. Israel pun diberitakan mempunyai kekuatan yang semakin loyo. Hal itu menjadi momen yang baik bagi kelompok Sarang Singa untuk melakukan serangan dalam senyap.